Halo semua, saya Adi Amburwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengaturan ekspresi gen bagian yang kedua, yaitu pada bakteri. Topik yang akan dibahas adalah 1. Operon, 2. Gen pengatur, 3. Kontrol transkripsi, 3A. Kontrol negatif, yaitu negatif inducible operon dan negatif repressible operon. Kemudian yang 3B, kontrol positif. Kita akan masuk yang pertama, operon. Operon terdiri dari promotor, operator, dan gen-gen struktural. Operon berfungsi untuk mengatur transkripsi pada bakteri. Perbedaan yang besar antara gen bakteri dan gen eukariot terletak pada organisasi gen-gen yang berkaitan fungsinya. Kebanyakan gen-gen bakteri yang mempunyai fungsi yang berkaitan dikelompokkan dan di bawah kontrol satu promotor. Gen-gen ini seringkali ditranskrip bersama dalam satu mRNA. Pada bakteri, pengaturan ekspresi gen pada tahapan transkripsi biasanya merupakan level pengaturan gen yang paling penting. Struktur operon. Struktur operon terdiri dari promotor, operator, dan gen-gen struktural. Dalam ilustrasi ini ada 3 gen-gen struktural, yaitu gen A, gen B, dan gen C. Transkripsi gen-gen struktural A, B, C ada di bawah kontrol promotor yang terletak upstream dari gen struktural yang pertama. Operator ada pada daerah promotor yang overlap dan merupakan tempat pengikatan protein produk gen pengatur atau regulator. Jadi ingat istilah upstream. Upstream artinya ke arah promotor, dari +1, dari tempat mulai transkripsi ke atas itu upstream. Jadi di sini operator itu ada pada daerah promotor. Jadi di dalam daerah promotor ada operator. Jadi overlap. Dan ini merupakan tempat pengikatan protein produk gen pengatur. RNA polimerase mengikat ke promotor dan kemudian bergerak downstream, mentranskrip gen-gen struktural. Gen A, B, C ditranskrip ke dalam satu mRNA. Ingat bahwa pada bakteri, gen-gen yang berkaitan fungsinya ditranskrip bersama. Kemudian mRNA ditranslasi untuk menghasilkan enzim A, B, dan C. Enzim-enzim ini melakukan suatu seri reaksi biokimia yang mengubah prekursor molekul X menjadi produk intermediate dan akhirnya menjadi produk Y. Bagian yang kedua, gen pengatur atau regulator. Suatu gen pengatur atau regulator membantu mengontrol transkripsi gen-gen struktural dari operon. Walaupun mempengaruhi fungsi operon, gen pengatur tidak dianggap bagian dari operon. Gen pengatur memiliki promotor sendiri dan ditranskrip menjadi mRNA pendek yang ditranslasi menjadi protein kecil. Protein pengatur dapat mengikat ke daerah pada operon yang disebut operator dan mempengaruhi apakah transkripsi dapat berlangsung atau tidak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kontrol transkripsi. Ada 2 tipe kontrol transkripsi. Yang pertama, kontrol negatif, di mana protein pengaturnya adalah penekan atau represor yang mengikat ke DNA dan menghambat transkripsi.
kontrol positif, di mana protein pengaturnya adalah suatu aktivator yang menstimulasi transkripsi. Jadi ingat-ingat, karena kita akan ketemu terus di topik ini tentang kontrol negatif dan kontrol positif. Jadi sekali lagi, kontrol negatif itu protein pengaturnya adalah represor atau penekan. Protein pengatur tadi sudah disebutkan adalah produk dari gen pengatur atau gen regulator. Jadi gen regulator menghasilkan produknya yaitu represor, suatu protein yang menekan. Represor ini akan mengikat ke DNA dan menghambat transkripsi. Kemudian kontrol positif, protein pengaturnya adalah suatu aktivator. Kebalikan tadi, kalau kontrol negatif represor menekan, kontrol positif adalah aktivator atau mengaktifasi atau menstimulasi transkripsi. Dapat diinduksi, dapat ditekan. Operon bisa juga baik dapat diinduksi, inducible, atau dapat ditekan, atau repressible. Jadi sekali lagi, bisa diinduksi, bisa juga ditekan. Bisa inducible, bisa repressible. Operon yang dapat diinduksi atau inducible adalah operon yang transkripsi normalnya off, tidak terjadi transkripsi, dan sesuatu harus terjadi untuk menginduksi transkripsi atau turn in on. Jadi dapat diinduksi berarti normalnya memang tidak ada transkripsi atau transkripsi tidak terjadi, makanya harus diinduksi, inducible. Operon yang bisa ditekan atau repressible adalah operon yang normalnya on, terjadi transkripsi. Jadi sesuatu harus terjadi untuk menekan transkripsi atau turn it off. Nah, ingat-ingat lagi, inducible, repressible. Kalau inducible, berarti normalnya transkripsi tidak berlangsung, makanya harus diinduksi, inducible. Transkripsi tidak berlangsung, harus diinduksi, inducible. Kemudian repressible ditekan, normalnya transkripsi berjalan, sehingga harus ditekan atau direpress, repressible. Nah, mungkin itu cara untuk mengingat-ingatnya. Kita masuk ke 3A. Ini ya. Ada kontrol negatif ya. Kontrol negatif itu bisa negatif inducible operon, bisa negatif repressible operon. Jadi suatu operon yang memiliki negatif kontrol atau kontrol negatif itu bisa sekaligus inducible, bisa repressible. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, negatif inducible operon. Dalam negatif inducible operon, gen regulator menyandi suatu protein represor negatif yang mengikat ke operator. Dalam gambar ini atau gambar yang A ini, kondisinya adalah jika tidak ada inducer. Karena sisi operator overlap dengan sisi promotor, pengikatan protein ini ke operator secara fisik menghambat pengikatan RNA polimerase ke promotor dan mencegah transkripsi. Perhatikan, RNA polimerase dalam gambar itu kecil ya, tapi kenyataannya adalah besar, karena RNA polimerase itu sebetulnya meliputi seluruh promotor termasuk operator, bahkan sampai beberapa nukleotida awal dalam gen-gen struktural. Sehingga dengan adanya represor yang berikatan dengan operator, maka RNA polimerase tidak bisa masuk atau mengikat ke promotor.
Kalau tadi tidak ada kondisi, tidak ada inducer. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya ada inducer? Untuk terjadinya transkripsi, sesuatu harus terjadi untuk mencegah pengikatan represor pada sisi operator. Tipe sistem ini disebut sebagai inducible, karena transkripsi normalnya off, dihambat, dan harus diaktifkan, atau turn on, atau induce. Transkripsi diaktifkan ketika suatu molekul kecil yang disebut inducer mengikat ke represor. Inducer biasanya adalah prekursor substrat untuk metabolisme suatu produk. Mekanisme ini disebut adaptif karena tidak ada inducer yang tersedia. Sintesis dari enzim ini akan sia-sia. Jadi kalau tidak ada inducer yang tersedia, sintesis dari enzim ini akan sia-sia ketika mereka tidak punya substrat untuk dimetabolis. Jadi sekali lagi, negatif inducible operon. Inducible operon itu artinya represornya itu aktif. Makanya harus dihambat gitu ya. Represornya dihambat supaya tidak bisa berikatan dengan operator. Jadi inducible operon itu normalnya transkripsi tidak berjalan. Nah, supaya transkripsi bisa berjalan, maka butuh molekul kecil yang disebut dengan inducer. Protein allosterik. Protein pengatur seringkali memiliki dua sisi pengikatan. Satu yang mengikat ke DNA dan lainnya yang mengikat ke molekul kecil seperti inducer. Pengikatan inducer merubah bentuk represor, mencegahnya dari pengikatan ke DNA. Protein tipe ini yang merubah bentuk pengikatan ke protein lain disebut protein allosterik. Negatif inducible operon. Jadi, suatu operon dengan negatif inducible control mengatur dengan sintesis enzim secara ekonomis. Enzim-enzim disintesis hanya ketika substratnya tersedia. Operon yang bisa diinduksi biasanya mengontrol protein yang melakukan proses degradasi. Protein-protein yang memecah molekul. Transkripsi dan translasi suatu protein diperlukan jika substrat yang dipecah oleh protein tersedia. Negatif repressible operon. Negatif repressible operon yaitu jika tidak ada produk gen-gen struktural yang berfungsi sebagai korepresor. Ya, dalam contoh yang A ini, jika tidak ada produk gen-gen struktural yang berfungsi sebagai korepresor. Apa yang terjadi? Beberapa operon dengan kontrol negatif bisa ditekan atau repressible, yang berarti bahwa transkripsi normalnya terjadi dan harus dinonaktifkan atau turn off atau ditekan. Protein pengatur dalam tipe operon ini juga represor, jadi protein pengaturnya untuk tipe operon ini, protein pengaturnya adalah represor, tetapi disintesis dalam bentuk yang tidak aktif, yang tidak bisa mengikatkan dirinya ke operator. Karena tidak ada represor yang mengikat ke operator, RNA polimerase bisa mengikat ke promotor dan transkripsi gen-gen struktural terjadi. Nah, sekarang bagaimana jika kondisinya ada produk atau korepresor? Ini masih negatif repressible operon. Untuk menghentikan transkripsi suatu molekul yang disebut korepresor biasanya merupakan produk dari gen-gen struktural
mengikat ke represor, dan membuatnya mampu mengikat ke operator. Transkripsi dihentikan karena RNA polimerase tidak bisa masuk ke promotor. Operon yang repressible biasanya mengontrol protein yang melakukan biosintesis molekul yang diperlukan dalam sel, seperti asam amino. Untuk tipe operon ini, produk yang dihasilkan gen-gen struktural selalu diperlukan oleh sel, sehingga operon ini selalu aktif. Operon dinonaktifkan jika produk gen-gen struktural telah mencukupi. Perlu dicatat bahwa sistem inducible dan repressible yang telah kita bahas adalah bentuk dari kontrol negatif, di mana protein regulatornya adalah represor. Dalam kontrol positif yang akan kita bahas di akhir video ini, protein regulatornya menstimulasi transkripsi. Kontrol positif. Pada kontrol positif, protein regulatornya adalah aktivator yang mengikat ke DNA. Ya, kontrol positif ini, pada kontrol positif, protein regulatornya adalah aktivator yang mengikat ke DNA. Biasanya di sisi lain yang bukan operator. Kontrol positif dapat inducible atau repressible. Dalam positif inducible operon, transkripsi normalnya dinonaktifkan karena protein regulator yang merupakan suatu aktivator dihasilkan dalam bentuk yang tidak aktif. Transkripsi terjadi ketika suatu inducer menempel ke protein regulator yang membuatnya aktif. Inducer biasanya adalah prekursor reaksi yang dikontrol oleh operon, sehingga enzim-enzim yang diperlukan akan disintesis hanya jika substrat untuk reaksi mereka tersedia. Suatu operon positif bisa juga repressible. Protein pengatur dihasilkan dalam bentuk yang aktif untuk mengikat ke DNA, yang berarti bahwa transkripsi normalnya terjadi dan harus dihentikan. Transkripsi dihambat ketika suatu senyawa menempel pada aktivator dan membuatnya tidak bisa mengikat ke DNA sehingga transkripsi tidak jadi distimulasi. Di sini, produk suatu reaksi yang dikontrol oleh operon adalah senyawa penekan atau represor. Secara logika, tidak ada gunanya mensintesis suatu produk jika produknya sudah melimpah. Konsep. Ada dua tipe kontrol transkripsi, yaitu kontrol negatif dan positif. Dalam kontrol negatif, ketika protein regulator atau represor mengikat ke DNA, transkripsi dihambat. Dalam kontrol positif, ketika protein regulator atau aktivator mengikat ke DNA, transkripsi distimulasi. Jadi dalam kontrol negatif, itu protein regulatornya represor. Kalau dalam kontrol positif, protein regulatornya adalah aktivator. Beberapa operon adalah inducible. Transkripsi normalnya non-aktif dan harus diaktifkan. Inducible berarti harus diinduksi supaya bisa aktif. Operon lainnya repressible. Transkripsi normalnya aktif dan harus dinonaktifkan. Repressible, di-repress, dinonaktifkan. Nah, sekarang untuk mengakhiri video ini dan sekaligus untuk mengecek pemahaman saudara, nah kita akan lihat pertanyaan sebagai berikut. Dalam negatif repressible operon,
Protein regulator disintesis sebagai A. Aktivator yang aktif, B. Aktivator yang tidak aktif, C. Represor yang aktif, D. Represor yang tidak aktif. Silahkan di-pause dan dipikirkan jawabannya untuk mengecek apakah saudara paham atau tidak. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang pengaturan ekspresi gen pada bakteri. Kita akan melanjutkan di video berikutnya tentang pengaturan ekspresi gen pada bakteri, khususnya tentang operon laktosa. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.